Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu biasanya dinyatakan dengan Z sama dengan A plus BC. Atau ada juga yang nulisnya bukan pakai C, tapi Z sama dengan A plus BI. Jadi memang aslinya adalah Z sama dengan AB plus A plus BI, tapi di bidang teknik I ini diganti dengan J, karena I itu biasanya dipakai simbol untuk arus listrik ya, sehingga di dalam matematika lambang I diganti dengan J. Nah, dimana AB ini adalah bilangan real, sedangkan J itu sama dengan akar min 1, atau disebut juga dengan satuan imajiner. Jadi akar min 1. Jadi kalau kita cari J kuadrat, ini nanti sama dengan min 1. Kalau J pangkat 3 ya sama dengan J kuadrat kali J, sama dengan min 1 kali J atau sama dengan min J. Kalau J pangkat 4 itu jadi J kuadrat kali J kuadrat, atau ini menjadi min 1 kali min 1 sama dengan 1. Kalau J pangkat 5 ya sama dengan J pangkat 4 kali J. J pangkat 4-nya ini 1 kalikan J sama dengan J. Kalau misalkan saya mau mencari J pangkat 10 gimana? Nah, J pangkat 10 bisa kita ubah jadi J pangkat 4 dipangkatkan 2, dengan 4 kali 2 8, berarti kalikan J kuadrat. Berarti ini jadi J pangkat 4-nya itu 1, J kuadratnya min 1, sehingga hasilnya sama dengan min 1. Dan seterusnya. Nah, tapi hati-hati di dalam menghitung perkalian dalam bilangan kompleks. Jadi misalkan gini, akar min 4 kali akar min 4. Misalkan ini mau diselesaikan menjadi akar min 4 kali min 4 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Nah, perkalian seperti ini tidak berlaku dalam bilangan kompleks. Ini nggak boleh. Jadi caranya gimana? Akar min 4 ini kita ubah dulu. Jadi akar min 4 kali akar min 4 ini jadi akar 4 kali akar min 1, akar 4 kali akar min 1 ya. Jadi sama dengan 2, yang ini jadi J, yang ini juga 2, yang ini J, sehingga hasilnya jadi 4, ini J kalikan J jadi J kuadrat, sehingga hasilnya jadi 4 kali min 1 sama dengan min 4. Jadi kalau akar min 4 kali akar min 4 sama dengan min 4. Jadi bukan sama dengan 4. Nah, kita kembali ke definisi tadi ya. Jadi kalau tadi Z sama dengan A plus BC, jadi bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi ini bisa nanti 2 plus 3J misalkan, atau misalkan 2 min 5J. Jadi dalam bentuk seperti ini. Contoh misalkan kalau kita mau menyelesaikan X kuadrat min 2X plus 5 sama dengan 0, persamaan kuadrat. Maka ini kalau kita selesaikan, ini bisa jadi X min 1 kuadrat tambah 4 ya. 1 kuadrat 4, 1 kuadrat 1 tambah 4 jadi 5 ya. Jadi X min 1 kuadrat sama dengan min 4, berarti X min 1 sama dengan akar min 4. Jadi sebelumnya kalau kita menghitung di persamaan kuadrat, kalau ketemu akar negatif kita langsung jawab akarnya imajiner, atau jawabnya khayal gitu ya, imajiner. Jadi bilangan kompleks ini memang di sini memuat bilangan imajiner gitu ya. Jadi yang ini menjadi X min 1 sama dengan akar 4 kali akar min 1 seperti yang tadi, sehingga hasilnya menjadi X-nya sama dengan 1 ditambah, ini bisa positif bisa negatif ya, jadi plus minus, ini
akar 4 jadi 2 kali J. Sehingga sini ada 2 jawab, yaitu X1 nya 1 plus 2J, X2 nya 1 min 2J. Jadi akarnya adalah akar-akar yang kompleks ya. Jadi ini dalam contoh bilangan kompleks dalam menyelesaikan akar persamaan kuadrat. Nah, kalau di dalam bilangan kompleks ini, misalkan A-nya 0, maka makin Z-nya ini menjadi misalkan 6J gitu saja, tidak ada bilangan realnya. Maka ini murni adalah bilangan imajiner ya. Jadi bilangan kompleks ini adalah imajiner aja, nggak memuat yang real ya. Sedangkan kalau yang nolnya itu yang B, maka J-nya nggak ada. Maka ini menjadi misalkan asalnya 5 plus 0J ya, ini tidak ada, maka ini menjadi 5 saja. Maka 5 ini adalah bilangan real. Jadi dalam bilangan kompleks ya, bilangan kompleks ini kalau saya simbolkan dengan J, itu terdiri dari 2, yaitu bilangan real dengan bilangan yang tidak real ya. Jadi real atau tidak real atau imajiner. Nah, yang real itu nanti ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan irasional. Nah, yang rasional nanti ada bilangan bulat atau integer, ada bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat nanti ada bilangan caca, bilangan asli dan sebagainya. Jadi bilangan kompleks ini memuat semua bilangan ya. Jadi bilangan bulat ini nanti bisa ada bilangan caca, ada bilangan negatif kan gitu ya. Nah, yang bilangan caca nanti ada 2, yaitu asli sama bilangan 0. Nah, jadi bilangan kompleks itu memuat yang real dan yang tidak real atau yang bilangan imajiner. Nah, kemudian ada beberapa hal yang juga berbeda di dalam bilangan kompleks kalau kita bandingkan dengan bilangan real. Ya. Jadi dalam bilangan kompleks itu tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Yang ada itu sama atau tidak sama. Ya. Jadi kesamaan bilangan kompleks. Jadi misalkan 2 plus 3J, yang satunya ada 4 plus 3J, ya ini tidak sama. Jadi nggak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Jadi yang ini 3 sama, yang ini tidak sama, maka ini ya sudah tidak sama. Kalau misalkan saya punya min 2 plus 3J, satunya 2 plus 3J, ya ini juga tidak sama. Jadi beda dengan bilangan real, itu kalau saya ada punya 2 dan 3, ini bukan sekedar tidak sama, tapi 2 lebih kecil 3. Tapi kalau 5 dan 4, ini 5 lebih besar 4. Tapi 3 sama dengan 3. Jadi ada trikotomi atau ada 3 macam perbedaan, yaitu lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Nah, sedangkan di bilangan kompleks itu hanya ada 2, yaitu sama atau tidak sama. Kalau misalkan saya punya 2 plus 3J sama dengan X plus Y plus 5J. Berapakah nilai X dan nilai Y? Nah, kita tinggal menyamakan aja. Berarti karena ini sama, maka ini harus sama. Berarti X-nya sama dengan 2. Yang ini juga harus sama. Berarti Y plus 5 sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan min 2. Jadi X-nya 2, Y-nya min 2. Berikutnya, kalau di dalam diagram pada bilangan real kita kenal ada diagram Cartesius. Lah di dalam bilangan kompleks itu ada namanya diagram Argand. Jadi diagram Argand. Jadi sama seperti di bilangan
real, bentuknya ada sumbu horizontal dan ada sumbu vertikal. Nah, karena sumbu X, sumbu Y. Nah, yang membedakan dalam bilangan diagram agan, yang horizontal ini adalah bagian realnya, sedangkan yang ini adalah bagian imajinernya. Jadi kalau ada ZA plus BJ, ini adalah bagian realnya. Jadi bagian real dari Z, itu biasanya tulis dengan real Z, itu adalah A, sedangkan bagian imajinernya itu adalah B, yang bagian imajinernya. Nah, kalau misalkan saya punya Z sama dengan 3 plus 4C, gambarnya gimana? Berarti di sini bagian realnya 3, di sini 1, 2, 3. Sedangkan bagian imajinernya 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di dalam diagram Kartesius itu kita menyatakannya itu dengan titik. Sedangkan di bilangan kompleks itu kita nyatakannya itu dengan garis bilangan dengan tanda panah atau dengan bentuk vektor. Jadi gambarnya seperti vektor. Jadi ini adalah bilangan kompleks Z1. Jadi ujungnya itu adalah realnya 3, imajinernya 4, pangkalnya 0. Ya, pangkalnya 0. Kalau misalkan negatif bagaimana? Sama. Jadi misalkan saya punya Z2 min 2 plus 2C misalkan. Berarti ke kirinya min 2, ini min 2, ke atasnya 2. Ini adalah Z2. Kalau misalkan saya punya Z3 4 plus J misalkan, berarti min 4 min J misalkan, berarti ke kanannya 4, ke bawahnya 1 atau vertikalnya min 1. Jadi ke kanannya 4. Ini adalah Z3. Jadi ini ke kanan 4, ke bawah min 1. Ya, sehingga bilangan kompleknya 4 min J. Ya. Nah, ini cara menggambar bilangan kompleks dalam diagram. Nah, selanjutnya saya bahas operasi yang ada di dalam bilangan kompleks. Operasi dalam bilangan kompleks itu seperti dalam bilangan real, itu ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, dan ada perkalian, dan pembagian. Sebenarnya ada operasi-operasi yang lain, itu ada pangkat, akar, logaritma, dan sebagainya. Tapi untuk awal kita bahas 4 ini dulu, yaitu untuk bilangan kompleks bentuk A plus BJ, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya langsung ke contoh aja, karena bentuk lebih detail itu ada di buku. Misalkan saya akan menjumlahkan dua bilangan kompleks, 2 plus 3J ditambah 5 min 6J. Kita menjumlahkannya secara aljabar biasa, yaitu bagian real ditambah dengan bagian real, bagian kompleks ditambah dengan bagian kompleks, atau bagian imajiner dengan bagian imajiner. Jadi misalkan ini berarti 2 dengan 5
kemudian ditambah yang 3J ditambah dengan min 6J atau 3 min 6. Maka ini menjadi 7, 3 dikurangi 6 menjadi min 3. Selanjutnya menjadi 7 min 3J. Misalkan lagi, kalau pengurangan 2 plus 3J dikurangi 5 min 6J, maka ini menjadi 2 dikurangi 5 itu menjadi min 3, 3 dikurangi 6 ya, 3J dikurangi 6J ini menjadi min jadi positif ya, 3 ditambah 6J maka ini menjadi 9J, 3 tambah 9J ya, dan seterusnya. Karena tadi kita tahu bahwa bilangan kompleks itu kalau digambarkan pada diagram argan itu seperti vektor, maka dalam menjumlahkan atau mengurangkan bilangan kompleks kita juga bisa menjumlahkan atau mengurangkan seperti pada vektor. Jadi contohnya misalkan begini, nah kan saya mau menjumlahkan Z1 2 plus 3J, sedangkan Z2 nya 3 min 4J. Jadi misalkan ini Z1 nya 2 plus 3J, berarti realnya 2, imajinernya 3. Ini adalah Z1, kemudian Z2 3 min 4J, berarti ke kanannya 3 ya, realnya 3, imajinernya min 4. Ini adalah Z2. Nah, jumlahnya gimana ya? Seperti jumlah vektor. Berarti ini kita bawa ke sini, itu ke kanan 2, ke atas 3. Berarti ini ke kanan 2, ke atasnya 3, 1, 2, 3. Berarti ini adalah Z1 plus Z2. Nah, dimana ini menjadi ini 5, ke kanannya, ke bawahnya 1. Berarti ini sama dengan 5 min J. Sama seperti kalau kita jumlah tadi, real dengan real, 2 tambah 3, 5, 3 tambah min 4, min 1, min J. Jadi 5 min J. Jadi menjadi 5 min J juga. Nah, kalau mengurangi gimana? Kalau mengurangi ya sama seperti ditambah, tapi arahnya berlawanan. Berarti kalau kita mencari Z1 dikurangi Z2, berarti Z2 arahnya menjadi berlawanan. Jadi ini menjadi di sini. Ini jadi ke kiri 3, ke atasnya 4. Ini adalah min Z2. Min Z2, berarti ini Z1 tambah min Z2 ya. Berarti ini ke kanannya 2, ke atasnya 3, 1, 2, 3. Ini adalah Z1 min Z2. Berarti ini menjadi ini ke 4, 5, 6, 7. Kemudian yang ini min 1 ya. Nah, maka ini menjadi min 1 min plus 7J ya. Berarti ini 2 dikurangi 3 min 1, 3 dikurangi min 4 jadi plus 7. Jadi ini kalau kita menjumlahkan seperti menjumlahkan pada vektor, demikian juga waktu mengurangi. Jadi kita gunakan metode jajaran genjang di sini pada vektor ya. Jadi kita bisa jumlahkan seperti pada vektor.
Nah, sekarang contoh untuk bentuk perkalian. Misalkan kita mengalihkan 5 plus 2C dikalikan 3 min C misalkan. Nah, kita kalikan secara aljabar. 5 kali 3 ini menjadi 15. Kemudian 5 kali min 1C, maka ini menjadi min 5C. Kemudian yang ini 2C kali 3 jadi 6C. Kemudian yang ini menjadi min 2C kuadrat, sehingga hasilnya menjadi 15 plus C, ya, min 5 ditambah 6. Kemudian ini jadi min 2, C kuadrat sama dengan min 1, sehingga hasilnya menjadi 15 plus C tambah 2, maka ini menjadi 17 plus C, 17 plus C. Nah, jadi ini kalau kita mengalihkan sama, jadi sama seperti mengalihkan pada bilangan real, ya. Jadi kita kalikan biasa secara aljabar, kita kalikan semuanya. Nah, yang berbeda sekarang kalau pembagian. Nah, di dalam pembagian itu sebenarnya ada istilah sekawan. Jadi sekawan dari Z, kalau A plus BJ, sekawannya itu tulis Z, atasnya dibuat garis, ya. Ini Z, atasnya ada garisnya, artinya sekawan, itu adalah A min BJ. Jadi kalau saya punya Z sama dengan 3 plus J, maka sekawannya adalah 3 min J. Jadi yang berubah tanda yang imajiner, yang imajinernya. Jadi kalau misalkan saya punya Z2 misalkan 5J misalkan, berarti sekawannya apa? Ya jadi min 5J. Jadi bagian realnya di sini 0. Nah, kalau di bilangan real kita kan kenal misalkan 2 plus akar 3, maka sekawannya adalah 2 min akar 3. Jadi sama di sini. Nah, karena apa? Bentuk bilangan kompleks itu sebenarnya bentuk akar, ya. Jadi 2 plus 3J itu kan sebenarnya 2 plus 3 kali akar min 1, atau ini jadi 2 plus akar min 9. Jadi seperti ini. Maka sekawannya apa? Ya nanti jadi 2 min akar min 9. Jadi kita tinggal mengubah tanda positifnya jadi negatif sekawannya. Jadi sama seperti dalam bentuk akar. Nah, untuk membagi di sini sama seperti kalau kita bagi bentuk akar. Jadi kalau saya punya 1 per 2 plus akar 3, kalau kita kalikan, kita bagikan, kita kalikan dengan sekawannya. Maka di dalam bilangan kompleks juga sama, kita kalikan dengan sekawannya, ya. Jadi kalau misalkan saya punya 2 min J dibagi 3 plus 4J, maka ini untuk menghitung kalikan dengan sekawannya. 3 min 4J per 3 min 4J, ya. Kalau kita kalikan, ini 2 kali 3 6, 2 kali min 4 jadi min 8, ini jadi min 3J, yang ini jadi plus 4J kuadrat dibagi, yang ini kan jadi A plus B kali A min B. Itu kan jadi kalau A plus B dikalikan A min B itu kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Maka di sini sama, ini jadi 3 kuadrat dikurangi, ini jadi 4J kuadrat jadi 16J kuadrat. Maka hasilnya menjadi 6 min 8 min 3 jadi min 11J, 4J kuadrat jadi 4 kali min 1 per 9 dikurangi 16 kali min 1. Makanya jadi 6, ini min 4 berarti 2 min 11J dibagi, ini 16 tambah 9 25. Makanya jadi 2 per 25 dikurangi 11 per 25J. Jadi
Ini adalah bagian realnya, dan ini bagian imajinernya. Jadi bentuknya kembali ke bentuk A plus BC. Ya, saya lanjutkan berikutnya untuk operasi pangkat. Operasi pangkat di sini adalah operasi pangkat bilangan bulat. Ya. Jadi misalkan gini, 2 min C pangkat 2 misalkan. Jadi pangkat 2 ini artinya kan sama dengan 2 min C kali 2 min C. Sehingga hasilnya menjadi 4 ya, min 2C min 2C plus C kuadrat. Maka ini jadi 4 min 4C plus C kuadrat. Nah, C kuadrat itu sama dengan min 1. Ini jadi 3 min 4C. Jika juga misalkan kalau kita punya pangkat 3 misalkan 1 plus akar 3C pangkat 3, maka ini menjadi 1 plus akar 3C kuadrat kali 1 plus akar 3C. Maka ini menjadi, ini kalau langsung saya kuadratkan aja, ini jadi 1 plus 2 kali 1 kali akar 3, 2 akar 3C plus akar 3 kuadrat jadi 3C kuadrat kali 1 plus akar 3C. Maka ini menjadi, ini min 3 tambah 1 jadi min 2 plus 2 akar 3C kali 1 plus akar 3C. Maka hasilnya jadi ini min 2 min 2 akar 3C plus 2 akar 3C plus, dan ini jadi 2 ini kalikan 3, 6, jadi 6C kuadrat ya, jadi akar 3 kali akar 3, 3 kalikan 2 jadi 6, C kali C jadi C kuadrat. Jadi ini jadi min 2, yang ini 0, ini jadi min 6 ya, C kuadratnya min 1, sehingga hasilnya menjadi min 8. Berikutnya saya akan bahas beberapa contoh soal latihan. Misalkan ada beberapa soal ini. Yang pertama, diketahui X plus YC sama dengan 2 min 4C per 3 plus C. Berapakah nilai X dan Y? Nah, jadi kalau kita selesaikan yang nomor 1, X plus YC sama dengan 2 min 4C dibagi 3 plus C. Nah, ini pembagian. Untuk menyelesaikan ini kita kalikan dengan sekawannya per 3 plus C kali 3 min C per 3 min C. Nah, jadi ini kalau kita kalikan 2 kali 3 6, kemudian 2 kali min C min 2C, 4 kali 3 12C, min 4 kali ya, min 4C kali min C jadi plus 4C kuadrat dibagi, nah ini 3 kali 3 9 min C kuadrat. Sehingga hasilnya jadi yang ini jadi min 4, 6 kurangi 4 jadi 2, min 14C, ini min 1, 9 kurangi min 1 jadi 10, atau ini jadi 2 per 10 dikurangi 14 per 10 ya. Jadi ini kan sama dengan 2 per 10 kurangi 14 per 10C. 2 per 10 1/5, 14 per 10 itu jadi 7 per 5C. Nah, yang ini sama dengan X plus YC. Nah, kita tahu kesamaan dua bilangan kompleks, maka ini X-nya ini bagian realnya harus sama, bagian imajinernya juga harus sama. Jadi kita peroleh X-nya 1/5, Y-nya sama dengan min 7 per 5. Ya. Ini soal yang pertama. Berikutnya soal nomor 2. Jadi di sini dari Z1 dan Z2 ditanyakan sekawan Z1 ditambah sekawan Z2. Jadi kalau ini dicoret atasnya artinya adalah sekawan. Maka ini kalau
kita tulis ini jadi 1 plus 2J ini sekawan ditambah 5 min 3J sekawan. Nah, sekawannya 1 plus 2J sekawannya adalah 1 min 2J ditambah ini sekawannya jadi 5 plus 3J, sehingga hasilnya jadi 1 tambah 5 6 min 2 tambah 3 1, jadi 6 plus J. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah sekawan dari Z1 tambah Z2. Berarti Z1 ditambah Z2 terlebih dahulu baru dicari sekawannya ya. Sehingga ini jadi 1 plus 2J ya, 1 plus 2J ditambah 5 min 3J ini dicari sekawannya. Sehingga ini jadi 1 tambah 5 6, 2 dikurangi 3 ini jadi min J sekawannya. Maka ini jadi 6 plus J. Nah, di sini ternyata hasil dari sekawan Z1 tambah sekawan Z2 sama dengan sekawan dari Z1 tambah Z2 ya. Yang berikutnya yang ketiga, sekawan dari Z1 kali Z2. Maka ini Z1 kalikan Z2 terlebih dahulu. Jadi 1 plus 2J dikalikan 5 min 3J baru dicari sekawannya. Maka ini jadi 5 min 3 tambah 10 jadi plus 7J. Kemudian yang ini min 6J kuadrat sekawan. Maka ini jadi plus 6, 11 plus 7J. Maka ini jadi 11 min 7J. Kalau yang ini sekawannya dulu. Sekawan dari 1 plus 2J dikalikan sekawan dari 5 min 3J. Maka hasilnya ini jadi 1 min 2J dikalikan 5 plus 3J. Maka hasilnya jadi ini 5, yang ini min 10 ditambah 3 jadi min 7J, kemudian min 2 kali 3 ini jadi min 6J kuadrat. Ini jadi min 1 kali min 6 jadi plus 6 tambah 5 jadi 11 min 7J. Jadi ternyata hasilnya ini juga sama. Jadi sekawan Z1 kali Z2 sama dengan sekawan Z1 kali sekawan Z2. Yang ini tadi juga sama. Yang berikutnya ini ada 1 per Z1 dikurangi 1 per Z2. Maka ini jadi 1 per 1 plus 2J dikurangi 1 per 5 min 3J. Ada dua cara. Ini boleh ini langsung dikalikan sekawan masing-masing atau langsung disamakan penyebutnya ya. Jadi kalau ini saya kalikan masing-masing ini jadi 1 per 1 plus 2J kali 1 min 2J per 1 min 2J dikurangi 1 per 5 min 3J kali 5 plus 3J per 5 plus 3J ya. Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu ya. Jadi yang ini kita hitung, yang ini kita hitung. Jadi coba misalkan saya taruh di atas ini. Ini jadi 1 min 2J per ini jadi 1 min 4J kuadrat, yang ini jadi 5 plus 3J ya. Jadi ini di sini ya. Ini jadi 25 plus 9J min 9J kuadrat. Nah, ini jadi 1 min 2J dibagi 5, yang ini jadi 5 plus 3J dibagi 34. Ini kalau kita samakan penyebutnya, ini jadi 34 kali 5, 150 tambah 20, 170. Maka ini jadi 34 min 68J. Ini kalikan ini, yang dikalikan sini, maka ini jadi min 25 min 15J. Sehingga jadi 34 kurangi 25 jadi 9, 68 kurangi 18 min 83J per
170. Maka ini jadi 9/170 min 83/170 J. Ya. Jadi ini beberapa contoh operasi pada bilangan kompleks. Jadi di sini tadi kita peroleh dua hubungan, ya, Z1 kali plus Z2 sekawan itu sama dengan sekawan Z1 sama sekawan Z2, sedangkan Z1 kali Z2 sekawan sama dengan sekawan Z1 kali sekawan Z2. Nah, sekarang coba nanti Anda cari Z1 bagi Z2 ini sekawannya, apakah sama sekawan Z1 dibagi sekawan Z2. Nah, coba itu nanti dicek apakah sama atau tidak.